Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fahri Deni Manaf. My class management 22B and my NPM 221 224 11169. Here I will briefly explain the material about sampling techniques. One explanation. Teknik sampling adalah metode yang digunakan dalam statistik untuk memilih sampel dari populasi yang lebih besar dengan tujuan untuk membuat estimasi atau generalisasi tentang populasi tersebut. Sampling merupakan langkah kunci dalam penelitian dan analisis statistik karena sering sekali praktis atau ekonomi untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Yang kedua yaitu purpose, tujuan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan untuk menghemat waktu, sumber daya, sambil tetap memberikan estimasi yang cukup akurat tentang populasi. Sampling digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti statistik, ilmu sosial, ilmu ekonomi, penelitian pasar, ilmu kedokteran, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu type of sampling technique. Pengambilan sampel jenis-jenis teknik. Yang pertama yaitu sampling acak sederhana, sampling random sampling. Ini adalah teknik di mana setiap elemen dalam populasi memiliki profitabilitas yang sama untuk dipilih ke dalam sampel. Selanjutnya yaitu stratified sampling. Populasi dibagi menjadi subpopulasi atau strata, dan kemudian sampel diambil secara asak dari masing-masing strata sesuai dengan proporsi yang sesuai. Selanjutnya yaitu cluster sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok atau cluster, dan beberapa cluster dipilih secara acak untuk diuji secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel. Pengambilan sampel sistematis yaitu sampel yang dipilih dengan interval yang tetap, dengan elemen pertama dipilih secara acak. Selanjutnya yaitu sampel berlapis atau multi-stage sampling. Ini adalah gabungan antara dari dua atau lebih teknik sampling di atas. Selanjutnya yaitu sample size. Ukuran sampel harus memastikan dipilih dengan hati-hati. Untuk ukuran yang akurat, ukuran sampel terlalu kecil dapat menghasilkan estimasi yang tidak dapat diandalkan, sedangkan ukuran sampel yang terlalu besar dapat menjadi pemborosan sumber daya. Selanjutnya yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran sampel meliputi tingkat kepercayaan, margin of error, keberagaman dalam populasi, dan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu sampling prosedur. Prosedur pengambilan sampel. Yang pertama yaitu prosedur pengambilan sampel meliputi tahapan seperti pemilihan, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil.
Penting untuk mengikuti metode dan prosedur sampling dengan cermat untuk meminimalkan bias atau kesalahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu kriteria representativitas atau kriteria representativitas. Sampel harus direpresentasikan dengan baik sehingga karakteristik sampel mewakili karakteristik populasi yang lebih besar. Kriteria representativitas adalah panduan untuk memilih sampel yang sesuai. Selanjutnya yaitu statistik analisis. Analisis statistik. Setelah pengumpulan data, analisis statistik digunakan untuk membuat estimasi generalisasi tentang populasi. Hasil analisis sampel kemudian digeneralisasikan untuk populasi yang lebih besar. Selanjutnya yaitu advantage and limitation. Keuntungan dan keterbatasan. Keuntungan teknik sampling adalah efisiensi dalam pengumpulan data, waktu, dan sumber daya. Keterbatasan termasuk risiko kesalahan sampling dan potensi bias jika teknik sampling yang digunakan tidak tepat. Yang terakhir yaitu conclusion. Teknik sampling adalah dasar dari banyak penelitian ilmiah dan analisis statistik. Penting untuk memiliki teknik yang sesuai dengan penelitian dan karakteristik populasi yang akan diuji. Dengan penggunaan yang benar, teknik sampling dapat memberikan informasi yang berharga dan mendapatkan bergantung pada populasi yang lebih besar dengan biaya waktu yang lebih efisien. Thank you everyone, and my tentang sampling teknik I close and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.